Selamat siang. Kami dari kelompok D1 ingin membuat percobaan mengenai korosi. Dan sekarang kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Salma Naga dengan NIM A14012311053. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfa dengan NIM A2401231122. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ansel Zahar dengan NIM B0401231104. Perkenalkan, nama saya Khairani Rosita Safitri dengan NIM A4401231050. Tujuannya kita adalah untuk mengamati korosi, mengetahui apa penyebab dari korosi, dan juga membandingkan kecepatan korosi pada larutan-larutan tertentu. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 4 buah botol plastik kosong, 4 buah paku, minyak, garam, air, dan cuka. Masukkan paku ke masing-masing botol. Masukkan air ke dalam botol sampai paku terendam, lalu tutup botol sampai rapat. Masukkan minyak ke dalam botol sampai paku terendam, lalu tutup botol sampai rapat. Masukkan cuka ke dalam botol sampai paku terendam, lalu tutup botol sampai rapat. Masukkan garam ke dalam botol, lalu tambahkan air sampai paku terendam, kemudian homogenkan. Tutup botol sampai rapat. Setelah didiamkan selama 5 hari, sudah terlihat perbedaan paku di masing-masing larutan. Paku dalam gelas berisi air dapat terlihat adanya korosi, dibuktikan dengan perubahan warna paku menjadi hitam dengan sedikit kuning. Paku dalam gelas berisi minyak tidak terlihat adanya korosi karena warna paku tidak berubah. Paku dalam gelas berisi cuka dapat terlihat adanya korosi, dibuktikan dengan perubahan warna paku menjadi hitam dan larutan yang semula tidak berwarna menjadi menguning. Paku dalam gelas berisi larutan garam dapat terlihat adanya korosi, dibuktikan dengan perubahan warna paku menjadi hitam dan sedikit menguning. Korosi secara umum dapat diartikan sebagai penurunan sifat guna dari suatu material atau bahan akibat interaksi pada lingkungannya. Material itu biasanya berupa logam, komposit polimer, keramik, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan yang dimaksud itu seperti asam, air, perubahan suhu, dan kondisi cuaca. Salah satu contoh yang paling umum ditemui dari korosi adalah besi berkarat, warna perak yang mengkilap sampai munculnya warna hijau pada tembaga. Proses berlangsungnya korosi pada besi tadi dapat digambarkan dengan persamaan berikut ini. Dalam ilmu kimia, korosi dapat terjadi karena adanya proses elektrokimia. Elektrokimia ini sendiri merupakan proses terjadinya reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Misalnya, ketika besi berkarat, besi akan membentuk oksida besi atau Fe2O3H2O. Besi akan teroksidasi oksigen dan udara sehingga akhirnya memicu terjadinya karat atau korosi. Sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan, terlihat bahwa yang lebih cepat mengalami korosi adalah benda yang diletakkan pada larutan garam dan larutan cuka. Hal tersebut dikarenakan larutan garam merupakan larutan elektrolit dan asam cuka merupakan asam lemah. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korosi. Yang pertama adalah dengan melapisi permukaan besi menggunakan cat anti karat atau pelapis yang tahan terhadap korosi. Yang kedua, menggunakan pelumas. Memoleskan pelumas atau minyak pada permukaan besi dapat mencegah kontak langsung dengan udara dan air. Dan yang ketiga, dengan menjaga kebersihan. Membersihkan permukaan besi secara teratur dapat menghilangkan kotoran yang dapat menyebabkan korosi. Sekian hasil percobaan kami dan pembahasan mengenai korosi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi.